Shalom saudaraku, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Rimrata Salata lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi tanggal 26 Juni tahun 2022. Saya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, kuat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan berkat-berkat dari Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur bahwa hari ini di mana Tuhan menguduskan hari ini, kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman di dalam ibadah hari Minggu. Kiranya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan itu Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami akan menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon pengertian, hikmat, bijaksana dari Tuhan, sehingga kami dimungkinkan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini saya pilih dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19, 1 Raja-Raja 19 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. 1 Raja-Raja 19 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang masih dimungkinkan, diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman ini dalam satu tema, tekanan versus kesetiaan. Tekanan versus kesetiaan. Saudara-saudara, pengalaman hidup setiap orang, saya yakin dan percaya itu berbeda-beda. Dan orang yang bijak itu akan selalu belajar dari pengalaman. Pada awal tahun 2019 yang lalu, manusia dan dunia secara keseluruhan memiliki pengalaman yang tak terlupakan dengan kehadiran pandemi COVID-19. Seiring berjalannya waktu, pertanyaan yang sering kali muncul di benak manusia adalah, sampai kapan COVID-19 ini menghilang dari kehidupan ini? Dan berapa besar dampak yang akan ditimbulkan? Jawabannya, tak seorang pun tahu. Tidak semua orang siap menghadapi perubahan. Perenungan firman Tuhan hari ini mengambil pembelajaran yang indah dari seorang nabi bernama Elia, yang dipakai Tuhan secara luar biasa, tetapi juga memiliki pengalaman ketidaksiapan menghadapi tekanan kehidupan. Elia telah menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dan berusaha selalu menunjukkan kesetiaannya pada perintah dan kehendak Tuhan. Nah, saat Elia melarikan diri dalam ketakutan
ketakutan akibat ancaman Isabel, Elia meminta Tuhan mengambil nyawanya. Disinilah muncul pertanyaan, mengapa Elia bisa tiba pada titik kehidupan seperti itu? Apakah yang sesungguhnya sedang dirasakan dan dipikirkan oleh Elia? Nah, disinilah iman dari setiap anak Tuhan saat menghadapi tekanan kehidupan, diuji kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, pengalaman Elia dapat menjadi pengalaman setiap orang Kristen, termasuk mereka yang rajin melayani Tuhan. Hal yang membedakan adalah seberapa lama kita membiarkan tekanan kehidupan mempengaruhi kita. Tuhan tidak memungkiri keterbatasan kita, tetapi Dia ingin kita mengalami kemenangan. Di tengah tekanan yang Elia alami, menarik diamati bahwa ia tetap berseru kepada Tuhan. Kesetiaan dibangun dengan hati yang tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan. Elia dalam seruannya di saat tertekan menyadari bahwa Tuhan mendengar dan selalu akan hadir dalam kehidupannya. Maka Elia bangkit dari keterpurukannya untuk kembali menunaikan panggilannya. Saudara-saudaraku, mari di saat kita mengalami tekanan hidup, tetaplah berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara tidak sendirian. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus akan menyediakan apa yang dibutuhkan saudara tepat pada waktunya. Panggilan Tuhan tidak berubah agar kita menyelesaikan perjalanan kesetiaan kita sampai akhir. Percayalah, Tuhan senantiasa bertindak indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami dalam surga, kami sungguh menyadari bahwa hidup ini penuh dengan tekanan-tekanan kehidupan. Tetapi firman Tuhan malam ini mau mengajarkan kami dari pengalaman seorang nabi yang bernama Elia. Di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, di dalam tekanan yang begitu besar, bahkan diancam untuk dibunuh, dia tetap mau mengarahkan dirinya, mengarahkan hidupnya untuk terus melihat Tuhan, untuk terus memfokuskan diri pada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Pengalaman Nabi Elia mengajarkan kami bahwa Tuhan juga senantiasa hadir dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Walaupun dalam kehidupan ini penuh dengan tekanan, tetapi Tuhan akan senantiasa menyatakan pertolongan, menyatakan kasih setia-Nya, sehingga setiap tekanan kehidupan yang datang itu tidak membuat kami mundur dari iman kami, tetapi kami sungguh percaya ketika tekanan itu datang, kami mau terus setia kepada Tuhan, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melepaskan kami dari setiap pergumulan kehidupan yang kami alami. Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan mereka di dalam upaya-upaya yang mereka jalani untuk mendapatkan kesembuhan. Kiranya itu semua menjadi sarana di tangan Tuhan untuk menyatakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan juga berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai pelosok. Tuhan kiranya terus memberikan kesehatan, hikmat dalam mereka memerintah, sehingga mereka boleh memerintah dengan rasa takut akan Tuhan, boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, memerintah dengan baik, adil dan bijaksana,
sehingga kami pun boleh terus merasakan tangan kasih Tuhan yang terus menyertai kami melalui para pemerintah kami. Kami berdoa ya Tuhan, malam hari ini kiranya kami terus dituntun, disertai oleh tangan Tuhan, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dengan nyenyak, dan besok pagi atas perkenanan Tuhan pula kami dibangunkan, diberikan tubuh yang sehat, sehingga kami boleh melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami, pekerjaan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kiranya apa yang kami kerjakan itu senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat malam.